Satlantas Polresta Malang Kota berhasil menjaring dan mengamankan puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 karena terlibat aksi balap liar. Puluhan kendaraan yang terjaring razia ini oleh polisi dikenakan sanksi tilang. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 diamankan saat razia balap liar pada Sabtu 2 Oktober di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan Ahmad Yani, Kota Malang. Total kendaraan roda 4 yang diamankan sebanyak 17 unit dan 48 unit kendaraan roda 2. Kendaraan yang diamankan ini langsung dibawa ke Polresta Malang Kota dan dikenakan sanksi tilang. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Yopi Krisna mengatakan, terjaringnya puluhan kendaraan ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya balap liar di kawasan Lowaru dan Belimbing. Polisi kemudian dibantu TNI melakukan razia pada Sabtu malam dan berhasil mengamankan puluhan kendaraan tersebut saat sedang melakukan aksi balap liar. Puluhan kendaraan yang terjaring ini dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 285, pasal 286, dan pasal 279, dan dikenakan sanksi tilang. Saat ini, puluhan kendaraan tersebut juga diamankan di Polresta Malang Kota. Pada saat kegiatan Sabtu malam, kita mendapatkan laporan dari masyarakat melalui aplikasi GoTo Malang bahwa biasanya balap liar terjadi di sekitar wilayah izin besar Soekarno-Hatta serta di Ahmad Yani. Kemudian pada saat menerima laporan bahwa informasinya diadakan kegiatan balap liar di sekitar Ahmad Yani, sehingga pada pukul 1 dini hari anggota Satlantas serta anggota TNI dari PM, Tombak serta dari Belimbing, anggota Polsek Belimbing melaksanakan apel di Polresta Malang Kota, kemudian bergerak menuju ke Ahmad Yani. Ternyata informasi dari masyarakat itu betul, di Ahmad Yani sudah ada beberapa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, ada yang sudah melaksanakan balap liar maupun penontonnya serta persiapan untuk menuju giliran selanjutnya. Kemudian pada daerah tersebut kita laksanakan penutupan jalur di ujung start, kemudian di akhir pada finish. Ya, dari situ kita langsung mengamankan beberapa kendaraan yang sudah disampaikan tadi bahwa roda 2 sebanyak 48, roda 4 sebanyak 17. Pada pagi hari, pada minggu pagi hari langsung kita amankan dan dibawa ke Polresta Malang Kota. Kemudian kita laksanakan penindakan tilang, yaitu menggunakan pasal 285 ayat 1, pasal 286, serta pasal 297. Saat ini kendaraan masih kita tahan untuk proses selanjutnya di penindakan tilang. Simon Alfredo melaporkan. Pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah isolasi terpusat Jalan Kawi, Kota Malang terus berkurang. Saat ini hanya 10 pasien yang masih menjalani isolasi di rumah isoter Jalan Kawi. Sementara sudah 3 hari belakangan ini tidak ada pasien baru yang masuk ke ruang isoter. Suasana rumah isolasi terpusat atau isoter di Jalan Kawi, Kota Malang saat ini nampak lengang. Lorong-lorong kamar pun terlihat sepi. Tidak seperti saat puncak kasus COVID-19 pada Juli hingga Agustus lalu, yang membuat bor atau keterisian kamar berisikan 251 tempat tidur ini penuh. Sejak digunakan sebagai safe house untuk pasien COVID-19 pada tahun lalu, hingga saat ini sudah 2.781 pasien gejala ringan dan sedang yang dirawat di rumah isoter tersebut. Sejak bulan September, jumlah pasien yang dirawat mulai turun 50% dari bulan Agustus. Hingga jumlah tersebut terus turun drastis sejak awal Oktober. Per 1 Oktober, pasien yang dirawat hanya menyisakan 10 orang. Sedangkan untuk pasien baru yang masuk, dari data kasus COVID di Kota Malang terus turun sejak diberlakukannya PPKM. Sementara selain di rumah isoter Jalan Kawi, kondisi bor di Rumah Sakit Lapangan Ijen tidak jauh berbeda. Tidak ada penambahan pasien baru COVID-19. Sementara jumlah pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 18 orang. Jadi bor kita sebetulnya ada pada puncaknya di bulan Juli dan Agustus. Itu kita hampir sekitar 89 sampai 95 kapasitas bor yang terisi. Okupansinya kurang lebih di angka 230-an pasien. Setelah di bulan Agustus kita terus melandai sehubungan dengan penerapan PPKM juga, melandai pasien baru pada periode hari yang sama
pernah 0. Atau juga pernah pada periode bulan Agustus jumlah pasien baru yang masuk dibandingkan dengan jumlah kesembuhan hampir 50%-nya. Jadi ada dulu pernah yang sembuh 60, pasien baru yang masuk hampir sekitar cuma 25-an. Dan grafik itu terus berlanjut sampai sekarang. Contohnya kayak kemarin kita pasien baru di bulan September itu paling banyak sehari cuma sekitar 10. Sangat berbanding terbalik ketika dibandingkan dengan bulan Agustus ataupun Juli. Contoh hari ini pasien baru 0. Terus kesembuhan juga 0. Jadi jumlah pasien yang kita rawat mulai dari kemarin cuma ada sekitar 10 orang. Simon Alfredo melaporkan. Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76 yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, TNI Polri di Kota Malang melakukan upacara di Taman Makam Pahlawan Suropati. Selain upacara juga dilakukan tabur bunga di makam para pahlawan yang ada di TMP Suropati. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-76 yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober berlangsung di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Malang. Upacara yang dipimpin oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya diikuti oleh Forpimda Kota Malang serta perwakilan personil dari TNI dan Polri. Upacara tersebut, Komandan Korem juga meletakkan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Suropati. Setelah upacara, peserta upacara juga melakukan tabur bunga di makam pahlawan yang ada di TMP Suropati. Komandan Korem 083 Baladika Jaya Kolonel Infanteri Irwan Subekti mengatakan, upacara peringatan HUT TNI di TMP ini tidak lain untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah. Diharapkan dengan HUT TNI ke-76, ke depan TNI yang merupakan bagian dari masyarakat dapat berbaur dan diterima oleh masyarakat untuk bersama menjaga keutuhan NKRI. Baru saja kita melaksanakan ziarah nasional di Taman Makam. Salah satunya adalah yang pertama kita datang di makam ini, kita menyadari bahwasanya suatu saat kapan itu pasti kita akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan Yang Pencipta. Itu yang pertama bukannya. Kemudian selanjutnya makna dari peringatan ini adalah untuk mengenang, mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Di mana di sini ada banyak pahlawan, mulai dari pejabat, tidak dikenal dan sebagainya. Mereka berjuang untuk kusuma bangsa. Oleh karena itu kita harus menghargai dan menghormatinya melalui peringatan yang sudah terjalin secara nasional itu. Sekaligus ya kita berdoa semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang terbaik di sisinya. Kita sebagai generasi muda dan yang masih bisa melanjutkan perjuangan ini tentunya harus menunjukkan dan mengisi kemerdekaan dengan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dengan adanya hari ulang tahun TNI ini tentunya bisa menerima kita sebagai TNI yang sebagai bagian dari masyarakat, lahir dari rakyat untuk rakyat. Inilah sebagai dasar modal kita untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih menunggu perbaikan menjelang penghujan, jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar semakin parah kerusakannya. Akibatnya pengguna jalan yang melintas harus lebih berhati-hati karena kondisi jalan berlubang dan juga bergelombang parah. Penumpukan kendaraan terjadi karena melaju dengan sangat perlahan. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan pada menjelang musim penghujan ini terlihat parah di beberapa titik, salah satunya di wilayah Sidodadi, Ngantang. Jalan yang dilintasi pengguna jalan ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan. Banyak melintas dan menyumbang kerusakan akses jalan penghubung tersebut. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di beberapa titik berlubang parah dan bergelombang sehingga kendaraan berat tidak jarang mengalami gangguan pada kendaraan dan pengendara roda 2 terpeleset dan jatuh.
Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada kemarau jalan menjadi berdebu tebal ketika dilintasi kendaraan. Dan sebaiknya ketika penghujan menjadi becek, licin, dan berkubang air hujan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan berbagai aktivitas warga lainnya. Di lokasi terlihat kerusakan tanjakan jalan sudah parah, sehingga kendaraan berat seperti truk terlihat kesulitan melintas dan rawan terjadi kecelakaan. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan bisa lebih aman dan juga lancar baik siang maupun malam hari. Saya 2 tahun ya Pak. Berapa? 2 tahun. 2 tahun, setahun, Tahun. setahun Pak ya. Tapi ramai yang melintas Pak ya. Rame ya. Mulai pagi sampai malam juga Pak, ada Malam jam 9. sampai jam 9 Pak ya. Di pasir Pak yo. Pasir setiap hari Pak ya. Tiap hari. Setiap hari Pak. Pak, ini kan sebentar lagi musim penghujan Pak ya. Gimana warga jalan ini kondisinya kalau pas penghujan Pak biasanya? Ya jangan Pak nelongso Pak. Tolong Pak ya. Sulit Pak ngelintasnya. Mana lek nih betul ngeten iki lek dalan rusak enten kendaraan niku. Iya. Kadang-kadang nggih guling nopo Pak. Oh gitu Pak ya. Helai Tapi boten. kecelakaan pernah di sini Pak, jatuh ya. Enten Pak. Wong nate apa ngemot espresnya malik teng mriku. Oh anunya Pak ya, mobil anunya Pak ya. Mobil. Mobil Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Meningkatnya kendaraan yang masuk ke Kota Batu berdampak pula pada mulai ramainya pengunjung kuliner di kawasan Payung. Kondisi ini sambut positif para pemilik usaha yang sudah cukup lama terdampak akibat sepinya kunjungan. Para pemilik usaha tetap optimis ke depan pengunjung akan semakin meningkat. Semakin membaiknya kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Kota Batu berdampak pada mulai ramai dan meningkatnya kunjungan ke kawasan warung kuliner Payung. Turunnya level PPKM Kota Batu menjadi level 1 berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kondisi ini disambut lega warga masyarakat karena ada harapan kondisi bisa semakin membaik dan aktivitas perekonomian khususnya bisa perlahan meningkat seiring dengan mulai normalnya aktivitas masyarakat termasuk keberadaan tempat wisata dan kuliner di Kota Batu. Salah satunya kawasan Payung yang juga terdampak akibat pandemi dan saat ini sudah mulai kembali menggeliat dan mulai ada kenaikan jumlah pengunjung, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Di kawasan Payung ini, sebelum pandemi cukup ramai menjadi tempat peristirahatan pengendara dari luar kota yang kebetulan melintas di Kota Batu ataupun menjadi tempat bersantai warga Malang ketika menjelang akhir pekan. Menurut salah seorang pemilik warung kuliner menjelaskan, pada hari libur ada peningkatan pengunjung sampai 70% dibandingkan hari biasa dan sangat jauh berbeda dibandingkan pada saat awal pandemi dan saat awal PPKM darurat diberlakukan. Di lokasi terlihat pada hari Minggu pagi pengunjung sudah mulai terlihat mendatangi kawasan kuliner Payung baik menggunakan roda 2 maupun roda 4. Para pemilik tempat kuliner di kawasan Payung tetap optimis dan berharap kondisi bisa semakin membaik agar pengunjung bisa kembali meningkat. Ya ini kondisi jalanan kayaknya mulai agak ramai nih. Ya. Terutama 2 minggu terakhir ini tiap weekend ya ada peningkatan. Berarti signifikan. Jadi berpengaruh pada kunjungan Pak ya? Tentu. Berapa persen Bapak kunjungan kira-kira Ya, kenaikan? Hampir 70-75%. Setiap hari apa itu Pak? Setiap Tiap weekend kayaknya, mulai Jumat mungkin. Sudah berapa lama Pak kondisi seperti ini Pak? 2 mingguan. Tapi secara umum kalau peningkatannya ya mulai hampir 1 bulan kemarin. 1 bulan kemarin Pak ya? Pak, harapan ke depan Pak sebagai pemilik tempat usaha Pak di kawasan Payung seperti apa nih Pak? Harapannya? Ya harapan kami kondisi lekas pulih. Ya. Lekas pulih ya bisa normal kembali sehingga pendapatan kita ada peningkatan terutama untuk anak-anak sekolah ini biar ada aktivitas yang jelas. Oh gitu Pak ya. Tapi pas selama kemarin yang pas pandemi PPKM darurat gimana Pak? Ampun kalau itu. Ampun. Ya itu. Ampun sekali. Ya pendapatan drop drastis turun drastis paling tinggal 10%. 10% Pak ya. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah Pak ya. Ya alhamdulillah sudah mulai mendekati normal. Tapi optimis Pak ya ke depan? Harus optimis. Iwan Dikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan perundang-undangan di bidang bea dan cukai, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai atau TMC Malang menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri 50 peserta pemilik toko di wilayah Kelurahan Sisir. Senin 4 Oktober 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang bea dan cukai ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang merupakan para pemilik toko di wilayah Kelurahan Sisir Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Kota Batu, Dr. Anda Emiliati MSI beserta jajaran, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang, Sanja Asbai, dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya pemilik toko terkait dengan cukai rokok, dan juga untuk meminimalisir sekaligus gempur peredaran rokok ilegal. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Emiliati MSI menjelaskan, jumlah dana bagi hasil cukai tembakau untuk Kota Batu senilai Rp18.922.450.000 dan peruntukannya diantaranya untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Sementara itu dalam sambutannya, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang, Sanja Asbai berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal untuk mendapatkan keuntungan, karena ada sanksinya baik sanksi denda maupun kurungan. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber yakni Galuh Widya dan Sunu Nugroho dari KPP Bea Cukai TMC Malang terkait dengan ketentuan penggunaan cukai dan cara mengidentifikasi pita cukai tahun 2021, penerimaan negara dari cukai sekaligus ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan kegiatan tanya jawab seputar materi yang diberikan. Kami berusaha melakukan yang terbaik. Artinya bahwa tugas dan fungsi kami laksanakan secara maksimal atau optimal ya untuk pencapaian target itu. Tetapi kalau nantinya sampai mentok di Desember juga belum bisa sesuai dengan target, ya itu menjadi PR kami ya. Belum tercapainya ya paling besar memang karena PPKM. Otomatis semua produk ya, bukan saja rokok, hasil tembakau, tapi saya kira semua produksi ya dalam bidang apapun yang mengalami kendala. Yon Dikmawan melaporkan.